Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Eko Sulistiawan, pengawas sekolah di jenjang SMP di Kabupaten Malang. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan praktik baik yang telah kami lakukan terkait pendampingan pembelajaran berdiferensiasi dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila di beberapa sekolah binaan kami. Kami menggunakan instrumen supervisi yang kami sebut dengan Sang Pengawas 22. Sang Pengawas 22 adalah instrumen supervisi dalam bentuk Google Sheet, di mana alamatnya kami simpan di profil WA kami. Ya, kita akan membukanya melalui profil WA. Oke. Sebagai sebuah instrumen supervisi, link Sang Pengawas 22 kami sebarkan kepada kepala sekolah dan juga guru di sekolah binaan kami sejumlah 19 sekolah di 2 kecamatan. Nah, instrumen ini berfungsi sebagai media untuk mendampingi, baik itu memonitoring, mengevaluasi, bahkan memberikan pembinaan dan juga pelatihan kepada kepala sekolah dan juga guru, termasuk dalam hal ini adalah keterlaksanaan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Khusus P5, kami mengadopsi instrumen GROMI milik Pak Teeng, tetapi di sini kami adaptasi menjadi sebuah instrumen khusus, yaitu instrumen GROMI P5, berisi sebuah Google Form yang kita analisis dan kita berikan pendampingan, terutama terkait dengan keterlaksanaan masing-masing indikator GROMI, yaitu Goal, Reality, Options, What Next, Monitoring, and Evaluation. Sang Pengawas 22 terdiri dari beberapa item instrumen dan juga beberapa hal yang lain. Yang pertama, media ini berisikan home, ya, beranda. Poin pertama adalah biodata, yang isinya adalah biodata penulis dan pengalaman kerja ataupun pengalaman ini ya, karir begitu. Di sini penting kami sampaikan karena fakta beberapa kepala sekolah ataupun guru belum mengetahui nama lengkap dan gelar termasuk pangkat jabatan penulis sebagai pengawas pembina. Fitur berikutnya adalah masih dalam home atau dalam beranda, adalah sekilas info. Sekilas info adalah sebuah shortcut atau fitur yang berisikan rangkuman beberapa kegiatan kepengawasan yang dilaksanakan oleh penulis di 19 sekolah binaan. Misalnya ini kegiatan workshop penyusunan perangkat pembelajaran dalam rangka implementasi kurikulum merdeka yang terintegrasi dengan Adiwiyata, ya. Ini di SMP Negeri 1 Paga. Ini ada juga kegiatan Selasa 25 Oktober 2022 tentang workshop implementasi kurikulum merdeka melalui platform Merdeka Mengajar. Di sini kita memberdayakan guru-guru untuk bisa target minimalnya adalah lolos topik pada pelatihan mandiri, ya. Target yang lebih tinggi adalah upload aksi nyata, dan ini terbukti sangat efektif. Kami lakukan di Suprayon 27 Kecamatan Pakisaji dan Suprayon 34 Kecamatan Paga. Berikutnya kita klik aja instrumen. Di sini ada beberapa
instrumen kepengawasan yang masing-masing berisi baik checklist administrasi ataupun hal-hal yang lain. Kita buka misalnya ANBK. ANBK berisi instrumen monitoring dan evaluasi asesmen nasional ya, berbasis komputer ya, yang perlu diisi oleh masing-masing sekolah binaan untuk kemudian kita melakukan MONEF. Berikutnya kita buka yang lain juga, PKG. Penilaian kinerja guru, kita berikan di sana beberapa file, diantaranya adalah lembar validasi, terus juga ada aplikasi berbasis Excel ya. Terus hal-hal yang perlu diisi oleh masing-masing guru dalam melaksanakan penilaian PKG ya, yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dibantu oleh tim penilai PKG masing-masing sekolah. Berikutnya adalah PKKS. PKKS berisi kumpulan file terkait dengan administrasi yang berkaitan dengan PKKS. Ini kami perlu berikan di awal supaya mereka sebelum kita laksanakan PKKS sudah menyiapkan terlebih dahulu. Berikutnya ada aplikasi atau instrumen izin operasional. Ini khusus sekolah swasta, di mana kita akan memberikan file tersebut terlebih dahulu sebelum kami sebagai pengawas pembina akan berkunjung melakukan visitasi terkait apakah sekolah tersebut bisa dilanjutkan izin operasionalnya ataukah tidak. Ini kita lakukan melalui sang pengawas 22. Yang menarik di sini adalah adanya GROMI P5. Nah, kita klik saja. GROMI P5 ini merupakan instrumen supervisi pemantauan baik perencanaan ataupun pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah-sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Di sini kita memberikan sebuah Google Form ya, yang perlu diisi oleh masing-masing sekolah, dan juga akan terlihat di sana grafik keterlaksanaannya. Dan keterlaksanaan ini kita mengacu pada sintak atau langkah-langkah GROMI yang sudah kami jelaskan di awal. Berikutnya kita klik juga instrumen terkait akreditasi. Nah, di instrumen akreditasi kita akan mendapatkan hal-hal yang sangat penting disiapkan oleh satuan pendidikan dalam rangka menyongsong akreditasi di sekolahnya masing-masing. Misalnya panduan Sispena. Ya, panduan Sispena akan dilengkapi juga dengan simulasi akreditasi. Ini kami memberikan simulasi sederhana sehingga para kepala sekolah dan juga guru bisa memprediksi kira-kira mereka akan mencapai nilai berapa dengan ketersiapan yang ada sekarang. Berikutnya ada juga instrumen kecerdasan majemuk. Nah, kita klik. Ini kami mengadopsi yang sudah dilaksanakan oleh sekolah sekolah pembinaan kami, yaitu SMP Negeri 2 Paga. Mereka melaksanakan kelas berdiferensiasi berdasarkan kecerdasan majemuk masing-masing siswa. Di sini kita siapkan juga instrumennya, termasuk scoring, lembar scoring atau juga rubrik ya terkait dengan kecerdasan majemuk. Ini cara yang sederhana untuk menentukan gaya belajar siswa begitu. Berikutnya instrumen yang lain adalah ujian sekolah. Ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan ya yang dilaksanakan tahun kemarin atau tahun 2022 ini kita juga berikan dalam bentuk checklist ya, ketersiapan administrasi kegiatan ujian satuan pendidikan atau ujian sekolah. Berikutnya juga ada instrumen PAS, penilaian akhir semester. Ini juga dalam bentuk checklist ya, administrasi kegiatan PAS. Berikutnya ada instrumen BOS.
Kita klik. Di sini juga senada dengan kegiatan Monev yang lain, berisi checklist keberadaan atau ketersiapan administrasi penyelenggaraan ataupun pelaporan kegiatan yang menggunakan dana bantuan operasional sekolah. Dan juga kita akan memberikan sebuah instrumen SKP, sasaran kinerja pegawai, yang sudah diperbarui ya, yang dipakai tahun 2022. Ini berlaku untuk guru ataupun kepala sekolah. Nah, semuanya bisa diakses untuk umum karena kita sudah membuka link ini, bisa diakses untuk siapa saja, terutama bagi kepala sekolah dan guru di sekolah binaan kami. Aplikasi berikutnya ada yang kita sebut dengan Pustaka. Kita klik saja Pustaka. Nah, Pustaka ini memang terbatas, masih ada 4 hal yang kita berikan karena ini memang tidak untuk banyak ini ya, banyak sumber bacaan ya. Tapi kita fokus pada 4 hal. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, di sini kita akan menemukan contoh-contoh RPP berdiferensiasi pada jenjang SMP. Berikutnya juga kita berikan di sana naskah akademik ya, naskah akademik prinsip pengembangan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kita juga akan memberikan link terhadap hal-hal yang bersifat sumber-sumber bacaan yang literatur yang textbook begitu dalam bentuk bahasa Inggris, dan ini kita mendapatkan dari kawan sejawat di kabupaten lain, dan ini bisa diakses untuk digunakan. Oke, berikutnya kita akan membuka pustaka berikutnya, panduan P5. Panduan P5 ini bisa diakses juga ya. Panduan P5 selain di PMM juga kita berikan kurikulum merdeka, beberapa tanya jawab tentang kurikulum merdeka, contoh-contoh KUSP ya, ada di sana. Tentang Gromi sendiri kita memberikan satu slide sendiri. Ada hal-hal yang penting untuk dipelajari, terutama yang bersifat ilmiah ya. Apa itu Gromi dan sebagainya bisa dicek di sini. Berikutnya adalah karyaku karyamu. Ini isinya adalah beberapa 4 hal yang menarik di sini. Contohnya saya ketik dulu inspirasiku. Nah, inspirasiku ini inspirasi sang pengawas, yaitu kami sendiri. Itu kami memberikan contoh bukti bahwa kami juga harus berkiprah kepada para kepala sekolah dan guru. Contohnya artikel jurnal kami yang sudah diterbitkan ya di JPPS tahun 2015, di Didaktika tahun 2020 ya. Terus juga RPP berbasis inquiry terbimbing kita sematkan juga di platform Merdeka Mengajar. Buku ajar siswa ya tentang penyebaran lingkungan ada di platform Merdeka Mengajar. Video pembelajaran tentang praktik baik pembuatan sabun ya, ini juga ada di YouTube dan juga di platform Merdeka Mengajar. Dan juga pendampingan proyek P5 berbasiskan Gromi ya, juga ada di platform Merdeka Mengajar dan YouTube. Ada juga modul P5. Modul P5 semua tema kita siapkan. Juga di sini karya siswa ya. Karya siswa ini meskipun terbatas tapi sudah ada hal-hal yang menarik dan kami sampaikan kepada sekolah tersebut untuk kita minta izin untuk kita expose ya. Misalnya tentang penampilan P5 di SMP Budi Mulia ya, pakai saji. Ada juga tari-tarian tradisional SMP Trimurti pakai saji. Kegiatan sounding, kegiatan P5 kami butuh ZOS SMP Kristen Pamerdi, kita masukkan di sini. Dan terakhir adalah contoh rapor project. Contoh rapor project ini adalah rapor yang sudah diimplementasikan di sekolah SMP
budi mulia dan ini layak untuk diimbaskan karena sudah memenuhi persyaratan yang sesuai, ya, apa yang dinilai sesuai dengan nilai yang mereka berikan begitu. Dan poin terakhir adalah galeri. Di sini galeri adalah isinya foto-foto atau dokumentasi terkait dengan kegiatan kepengawasan baik Monef ataupun in-house training. Nah, ini banyak sekali di kegiatan-kegiatan kami yang ada di sekolah-sekolah binaan, ya, baik dalam bentuk monitoring, evaluasi maupun in-house training. Ini penting untuk sebagai bukan hanya koleksi pribadi, tapi untuk sebagai bukti bahwa kita semuanya bergerak bersama-sama. Tidak ada top down atau hanya bottom up, tapi semuanya bergerak. Top down iya, bottom up iya. Semuanya bergerak untuk mencapai kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di masing-masing sekolah yang lebih baik lagi. Dengan jumlah sekolah binaan yaitu 19 sekolah yang tersebar di 2 kecamatan yang secara geografis sangat berjauhan, sehingga sangat menyulitkan kami sebagai pengawas pembina untuk melaksanakan supervisi dalam waktu yang berdekatan. Oleh karena itu kami menyusun sebuah Google Site yang kami sebut dengan Sang Pengawas 22. Hasil pendampingan di 13 sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka, dalam hal ini dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, didapatkan data bahwa indikator-indikator GROMI yang diimplementasikan di sekolah tersebut mencapai persentase yang cukup tinggi di beberapa indikator, yaitu GROW, yang pertama adalah goal atau penentuan tujuan dalam pembuatan modul project, ya, sudah relevan dengan tema dan juga dimensi profil pelajar Pancasila. Demikian juga pelaksanaan beberapa asesmen diagnostik. Beberapa sekolah sudah melakukan dan sangat baik, meskipun di sekolah yang lain ada yang belum melaksanakan, tetapi kita bisa imbaskan dari praktik baik di sekolah yang sudah melaksanakan kepada sekolah yang belum melaksanakan. Berikut akan kami paparkan praktik baik di 3 sekolah yang menurut kami keterlaksanaan indikator GROMI-nya paling tinggi. Yang pertama adalah SMP Negeri 2 Pagak dengan tema project yaitu Tiwul dalam hal kegiatan kewirausahaan. Mereka mengeksplorasi makanan khas Jawa yaitu tiwul, tetapi tidak hanya dalam pembuatan, tapi juga sampai studi kelayakan sampai penjualan. Yang menarik di sini adalah penentuan kelompok-kelompok kerja siswa itu didasarkan oleh hasil angket kecerdasan majemuk. Siswa-siswa yang memiliki kecerdasan kinestetik akan difasilitasi dalam langkah proyek pembuatan dan pengolahan tiwul. Siswa yang memiliki kecerdasan visual lebih ke diarahkan menyusun atau merancang sebuah logo ataupun gambar desain produk. Tetapi yang memiliki kecerdasan verbal, mereka diarahkan dalam kelompok yang mempresentasikan produk, dan juga kecerdasan logik matematik akan difasilitasi dalam hal penghitungan rugi laba produk yang mereka hasilkan. Yang kedua, SMP Kristen Pamerdi dengan tema proyek Suara Demokrasi, kami butuh ZOS atau kami butuh Zona Selamat Sekolah. Mereka menyuarakan ZOS itu dalam bentuk sebuah proyek P5 yang mana kegiatan P5 ini dibuat secara berkelompok dan penentuan kelompoknya yang luar biasa menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan internal dalam bentuk angket atau sejenis angket kecerdasan majemuk juga, dan yang kedua pendekatan eksternal yang dipadukan dengan menggunakan hasil tes psikologi.
terkait dengan diferensiasi, saya menerapkannya untuk murid dan juga guru. Ada 5 pilihan yang bisa dipilih oleh murid maupun guru. Yang pertama, tim kata untuk membuat tulisan atau narasi, tim gambar untuk membuat poster, tim digital untuk membuat konten digital untuk media sosial, tim angka membuat survei dan menganalisa hasilnya, dan tim hati memberikan pendekatan kepada warga sekolah untuk ikut dalam proyek Pancasila sekolah. Guru diikutkan juga sesuai dengan tipe bidang minatnya juga, begitu kan? Iya. Oke. Guru juga saya ajak untuk berdiferensiasi. Mereka memilih bidang fasilitator sesuai minatnya. Apakah mereka mau menjadi fasilitator tim kata, tim gambar, ataupun yang lainnya. Yang ketiga yang kami bisa pantau adalah kegiatan P5 yang berlangsung di SMP Trimurti 01 Pakisaji. Membuat sebuah proyek P5 berbasiskan minat bakat siswa. Jadi tangannya sama ya betul. Setiap pegang dulu biar tangan itu ya. Ini sedang mengukir apa Pak? Ini Pak? Ini relief wayang relief wayang kisah Bisma Parwa. Bisma Parwa. Ya, Bisma Gugur. Oh, Bisma itu yang dari Kurawa itu. Tapi juga dari Jawa juga karena di pihak di pertengahan ya. Oke. Anak-anak apa yang dilakukan? ini anak-anak ini relief rumahnya. Oh. Bima. Oke. Ayo. Ya, ini sudah ada. Ini agak dulu ini tangannya sama jarinya ini.
Oke, hari ini saya sedang berada di SMP Trimurti 01 Pakisaji, Kabupaten Malang. Di belakang saya ini adalah pura karena SMP ini adalah SMP berbasis pasraman atau boarding school yang berbasis agama Hindu ya. Jadi di SMP ini kami sedang melakukan monitoring terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini adalah berdasarkan minat dan bakat siswa. Kami sudah bisa dilihat tadi ya di video sebelumnya, anak-anak yang berminat di bidang seni ukir dan juga seni patung difasilitasi oleh kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan pembelajaran seni ukir. Demikian pula yang putri itu difasilitasi dalam kegiatan seni tari, dan dua-duanya sangat-sangat menginspirasi. SMP ini meskipun jumlah siswanya sedikit ya, tapi cukup untuk memberikan inspirasi bagi sekolah yang lain ya. SMP yang berdiri tahun 1967 Bu ya. Pura. Oh, bukan. 86. Oh, 86. Yang 67 ini puranya. Oke, Pura tahun 1967. SMP sendiri berdiri tahun 1986. Mudah-mudahan hal-hal yang positif ini bisa menginspirasi sekolah-sekolah lain ya. Apapun background kita, bagaimanapun kondisi kita, mari kita menyebarkan hal-hal yang bersifat positif kepada sahabat-sahabat kita di tempat dan di dunia yang lain. Terima kasih, salam diferensiasi. Sebagai tindak lanjut dari pemantauan hasil pendampingan indikator GROMI di 13 sekolah binaan, ketercapaian atau keterlaksanaan indikator GROMI, indikator paling rendah yaitu evaluasi menempati ketercapaian paling bawah yaitu 24,6%. Artinya bahwa ke-13 sekolah binaan yang sudah mengimplementasikan P5 sudah bisa melaksanakan kegiatan baik perencanaan ataupun pelaksanaannya, dan rata-rata sesuai dengan tema ataupun dimensi profil pelajar Pancasila. Tetapi mereka dari 13 hanya satu yang bisa membuat atau menyusun sebuah evaluasi kegiatan. Yang perlu di follow up, ditindaklanjuti adalah pembinaan terkait dengan evaluasi kegiatan proyek, dalam hal ini berbentuk raport proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teaterina Onwardini, guru SMP Negeri 2 Paga, Kabupaten Malang. Salah satu sekolah binaan Bapak Eko Sulistiawan SSI NPD. Pada tahun pelajaran 2022-2023, sekolah kami memulai untuk melaksanakan kurikulum merdeka dengan pilihan mandiri berubah. Keputusan untuk memilih mandiri berubah ini juga tidak gampang, karena kami juga berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu guru lainnya, juga komite sekolah. Salah satu ciri pada kurikulum merdeka adalah adanya Pancasila atau P5, di mana P5 ini merupakan suatu kegiatan kurikuler yang berupa kegiatan berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dukungan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka khususnya P5 ini juga kami dapatkan melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM, seri webinar, kemudian juga ada workshop yang kami ikuti, juga kami selenggarakan dengan menghadirkan Bapak Eko Sulistiawan. Alhamdulillah, berkat beliau kami bisa melaksanakan dengan baik karena beliau membuat aplikasi Google Site Sang Pengawas 22
yang dirancang untuk memudahkan kami sekolah-sekolah binaan Bapak Eko melaksanakan kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, di sini banyak sekali hasilnya dan kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Eko. Melalui aplikasi tersebut kami mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan. Ya, salah satu contoh adalah di situ adanya modul, kemudian kita juga sharing-sharing dengan anggota binaan beliau. Nah, untuk pelaksanaan profil pelajar Pancasila, kami juga kami guru-guru SMP Negeri 2 Maga beserta Bapak Kepala Sekolah juga sudah melaksanakan pengisian untuk pelatihan aplikasi di PMM sampai pada aksi nyata juga. Kebetulan kami mendapatkan sertifikat untuk topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga tidak lain berkat bimbingan Bapak Eko yang selalu memotivasi dan ada kalanya juga menghadirkan sekolah-sekolah binaannya untuk berkumpul, berbagi, sehingga pelaksanaan profil pelajar Pancasila ini dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pelaksanaan profil pelajar Pancasila di sekolah kami ini juga kami dokumentasikan, yaitu mulai tema 1, 2, dan 3. Jadi pada semester 1 kami memulai untuk tema kearifan lokal, berikutnya adalah tema kewirausahaan, dan yang terakhir yang di semester 2 ini yang sedang berjalan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ini kami dokumentasikan, ya. Jadi mulai tema kearifan lokal, kegiatan-kegiatan anak-anak ini kami dokumentasikan karena ini merupakan hal yang baru, sehingga apa yang kita lakukan ini ada bukti fisiknya. Dan sekali lagi kami berterima kasih kepada Bapak Eko. Semoga kegiatan atau di aplikasi Monef yang beliau lakukan pada sekolah-sekolah kami, yaitu sekolah binaan khususnya di SMP Negeri 2 Maga, dapat berlangsung nanti sampai ke depannya, sehingga pelaksanaan kurikulum merdeka di SMP Negeri 2 Maga dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Wahyu Kris, Kepala Sekolah SMP Kristen Pamedi Kabupaten Malang. Nah, ketika kami melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kami mengangkat tema suara demokrasi. Kami mengajak anak-anak untuk mengenali persoalan kontekstual, yaitu belum adanya zona selamat sekolah di depan sekolah. Nah, kemudian di dalam prosesnya saya bersyukur sekali ada pendampingan dari pengawas kami, Bapak Eko Sulistiawan. Beliau sangat baik, sangat dekat, sangat akrab, memposisikan diri sebagai seorang mentor sekaligus seorang coach. Saya sebagai kepala sekolah bersama dengan Bapak Ibu guru dan juga anak-anak didampingi oleh beliau dengan sangat baik bagaimana mengenali potensi-potensi sekolah. Secara bertahap kami juga diajari bagaimana mengenali kekuatan, kelemahan, sekaligus juga kesempatan-kesempatan dan juga tantangan. Analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, and threats, kemudian menjadi bahan pembahasan di dalam pendampingan. Secara berkala juga Pak Eko mengajak kami untuk mendiskusikan bagaimana proyek ini menjadi punyanya murid, bukan kepunyaan guru. Dan puji syukur proyek ini mendapatkan dukungan dari banyak pihak, terutama kolaborasi warga sekolah, orang tua, dan juga organisasi Nirlaba Change.org. Walaupun di sekolah sampai saat ini belum ada zona selamat sekolah, paling tidak proyek penguatan profil pelajar Pancasila Suara Demokrasi boleh membawa anak-anak mengenali potensi sekolah, kemudian berani menyuarakan demokrasi kepada negara, tentu dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang positif. Dalam segala prosesnya
pengawas kami, Bapak Eko Sulistiawan, sangat baik dalam mendukung kami, mendampingi kami. Terima kasih, Tuhan memberkati, salam merdeka.